Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Wa ala niyati syekhina al-mursid billah Syaikhul fadilah wal barakah, guru dan orang tua tercinta yang sama-sama kita banggakan dan kita pintai selalu kepada Allah cipratan barokahnya. Beliau yang mulia Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau beserta keluarga besar dan seluruh santri wa santriat, para jamiah zikir manakib dan juga imam-imam manakib dimanapun berada, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi senantiasa berada di dalam barokah kesehatan, tambah panjang umur. Amin. Allah tambahkan mustajab doanya. Segala apa yang menjadi program-programnya Abah senantiasa dilancarkan dan disukseskan oleh Allah. Barokahnya senantiasa mengalir kepada kita semuanya, sebab barokah ilmunya, manfaat dan manakib yang menjadi wasilah beliau yang kita amalkan ini mendatangkan tambah barokah, diangkat derajatnya masing-masing. Wa ala niyati Sayyidina Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, yang paling pertama di sini, yang pertama pimpinan Majelis Zikir As-Sona Al-Baghdadi Desa Solokan, Pakis Jaya, Karawang, orang tua kita semua yaitu Abah Haji Nabil Al-Baghdadi. Di mana beliau tadi sudah menyambut kita semua, tidak hanya saya sebagai guru, tetapi jamiah zikir manakib yang sebagaimana setiap malam Jumat istiqomah lewat zikir manakib ini di majelisnya beliau, dan yang kemarin sempat libur sementara mengingat bulan suci Ramadan dan bulan Syawal yang mulia. 2 bulan kita tidak bertemu wajah, tidak bermuajah satu sama lain di majelis zikir mulia penuh rahmat dan barokah ini. Dan kini alhamdulillah kembali dibuka dengan semangat baru, dengan keadaan yang lebih baru, dan tentunya dengan keimanan, kecintaan dan keyakinan yang lebih baru. Dengan keadaan, kecintaan dan keyakinan yang seharusnya lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu. Betul? Beliau orang tua kita, pengajian malam Jumat istiqomah telah dibuka. Kalau beliau semangat, kita pun ikut semangat. Beliau senantiasa mendukung acara istiqomah ini dengan berbagai macam cara, maka kita pun yang didukung harus turut serta ikut memakmurkan dan menghidupkan, karena barokah tidak akan tertukar. Barokah akan datang kepada siapa yang istiqomah. Betul? Barokahnya bukan hanya untuk Pak Haji Nabil saja, tetapi untuk kita semua. Karena dengan adanya majelis zikir setiap malam Jumat di tempat ini, pertanda Allah masih membuka pintu-pintu rahmat. Pertanda Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua dengan dibukanya masih pintu-pintu ampunan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kemustajaban doa. Yang tadi Abah dan Nabi bilang kalau kita wiridan sendiri Fatihah 100 setiap malam Jumat berat apa enggak?
Kalau 11 kali Fatihah lewat muraqabah, orang 1 kali orang 10 sudah 111 kali. Insya Allah saling ringan meringankan, saling bahu membahu di dalam hablum minallah, di dalam doa kepada Allah. Niscaya semua doa yang berdoa pada malam hari ini pun sama akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga Abah Haji Napil selalu beserta keluarga besarnya diberikan kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, tambah barokah, tercapai segala harapan dan cita-citanya. Dan satu doa khususnya tadi, biar tambah banyak uangnya. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Dan juga semoga diberikan tambah kuat memimpin umat, tambah kuat menyapi kita semuanya untuk senantiasa semangat di dalam istiqomah. Dan barokah senantiasa Allah curah limpahkan, dan kita semua diberikan kekuatan bulan berganti bulan seiring sejalannya tahun yang akan kita jalani. Semoga keberkahannya kita semua selalu diberikan kesehatan panjang umur, tambah kuat, diberi nikmat iman, diberi nikmat ibadah, diberi nikmat dan lezatnya istiqomah, diberi kehusuan dan keikhlasan di dalam berdoa dan berbagi kepada sesamanya. Insya Allah. Amin Allahumma. Dan juga yang saya cintai, yang saya hormati, guru dan orang tua kita bersama, yaitu Abah Kiai Haji Hambali Sadi. Tepuk tangan buat beliau. Beliau pimpinan Majelis Dzikir Ponpes Hidayatul Salam Kopak Ceper Bekasi, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau yang selama ini senantiasa menuntun kita semua pun semoga kita doakan kepada Allah selalu diberikan sekeluarga besarnya, putra putrinya, santriwan santriwatinya, jamiah dzikir yang dipimpinnya, semoga selalu berada di dalam barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, segala program di dalam segala cita-cita perjuangannya pun senantiasa dilancarkan, disukseskan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya Allah alirkan kepada kita semua, keluarga dan anak cucu keturunan kita masing-masing. Sebab barokah semuanya semoga ditambah diangkat derajatnya oleh Allah, ditambah dimuliakan hidupnya oleh Allah. Amin Allahumma. Syukur kepada Allah, salawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad SAW. Dengan izin dan ridho dari Allah, sebab barokah yang pertama tentunya barokah kedua orang tua. Barokah doanya guru-guru kita semua. Semua orang punya guru, dan guru tentunya bukan satu. Guru syariat, guru torekot, guru hakikat. Betul? Guru syariat yang mengajarkan alif-alifah, alif, fathah, alif, kasroh, alif, doma'u, alif. Yang mengajarkan 1, 2, 3 sampai 10, berbagai macam bahasa dan berbagai macam pengetahuan. Guru torekot yang senantiasa menuntun kita untuk bertorekot, berjalan menuju kepada ridhonya Allah, lewat sebuah amalia, khususnya lewat zikir manaqib Syabul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Kalau guru hakikat, ada yang dohirnya kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Apalagi makrifat. Ibarat kita membuka sebungkus rokok, katanya Abah Junaid Al-Baghdadi, beliau pernah dongeng kepada saya. Di subuh itu beliau dongeng, syariat itu ibarat rokok sampun hamil. Torekot itu kita buka rokok itu, hakikat itu kita bakar, dan makrifat itu apa yang kita rasa. Jadi tidak ada satupun makhluk yang tahu kecuali inna akramakum indallahi azqakum. Betul? Tidak ada yang tahu kecuali antara kita dengan yang menciptakan siapa? Adalah Allah.
Jamaah yang detik ini ada yang wiridannya syarat doang, yang penting gua mah duduk dah wiridan. Khusyuk belum tentu. Ikhlas belum tentu. Betul? Belum tentu. Itu ma'rifatnya jamaah. Bagaimana datangnya dari rumah, innamal a'malu binniyah. Semua berangkat dari nih. Ada yang niatnya kalau kliwonan kan ada sop sapi. Sore-sore kagak kudu ke Arab sudah disuguhin korma. Betul? Dari Karanganyar manisnya udah pohon korma, buahnya direbutin. Betul? Ada pohon satu-satunya buah manisnya direbutin. Tapi kalau udah dibagi-bagi itu dipakai jimat, kita bisa ada yang goceng, ada yang cepat. Lah ini mah satu piring kormanya 7. Alhamdulillah, belum goreng pisang. Alhamdulillah. Berarti mengundang Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu anhu belum doa, belum muraqabah, belum disebut namanya, goreng pisang sudah digoreng-gorengin dari sore. Ini barokahnya Syaikhul Qadir Jilani. Betul? Kalau mau berpikir, firman Allah itu didatangkan melalui wahyu, melalui kitab suci Al-Quran bagi orang yang berpikir. Betul? Betul? Selalu Allah bilang bagi orang yang berpikir. Agama, nih ibarat gelas ada air. Ini anggaplah ini agama. Agama is. Nih mama lihat nih sambil makan goreng pisang gitu. Ini agama Islam 5. Jadi kita ada berapa? 5. Ada 5. Islam syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Naik hajinya belum, kiai mungkin belum Allah takdirkan, atau memang dia ditakdirkan orang yang memang hanya diberi kecukupan, tidak berlebihan. Betul? Lepas ke satu. Naik hajinya belum. Betul? Yang kedua, puasanya jarang saya sama tukang kuli nandur. Abah kalau siang capek, apalagi kalau lagi musim nandur. Ramadan kemarin kan musim nandur. Habis lebaran panen. Capek abah. Banyak puasa belentang-belentong, yang utang kemarin dia belum lunas. Betul? Agak sanggup saya puasa, mana punya penyakit mah belum ambeien. Belum radang lambung, tek-tek pengen alasan banyak banget Pak. Si Onah teh apa? Ayo si Onah. Betul. Lepas nih puasanya satu, tinggal 3. Ini agama masih kepegang apa enggak? Masih apa enggak? Yang ketiga ini zakat. Ya Rob, saya mah orang miskin. Pantasnya mah saya dijakatin. Betul. Pantasnya mah saya dijakatin. Maju saya ada uang sorban, ya kurnya mau sorban kedua umpamanya. Betul. Zakatnya nih nggak bisa dihitung, nggak pernah menghitung zakat, nggak pernah sedekah. Umpama lepas satu masih ada 2, agama masih kepegang. Tinggal sholat. Nih. Kalau sholatnya kagak, kira-kira jatuh ke ini agama. Tinggal sadar doang, itu pun waktu kawin doang. Bener apa enggak? Ini 5. As-salatu lidzikri, sholat untuk mengingat Allah. Sholat belentang-belentong, eling dah dulu. Betul? Seminggu sekali eling, disuruh eling. Fazkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun. Ingat kamu kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Betul? Siapa itu yang bicara? Adalah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsira. Wahai orang yang iman, percaya adanya diriku, katanya Allah. Percaya adanya aku. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, karena dengan berzikir hatimu akan selalu tenang. Kenapa tenang? Karena selalu dekat dengan Sang Maha Pencipta adalah Allah.
Kalau kita nggak pernah zikir, tadi saya sore melihat rautnya jamaah beda dengan seperti biasanya. Ada yang sedang hampa, lagi mikirin utang sisa-sisa bekas lebaran mungkin ya. Zikirannya 2 bulan libur, yang hamba. Betul. Coba nih habis zikiran malam ini, saya yakin malam Jumat berikutnya saya menatap wajah jamaah akan sangat berbeda dengan malam ini, wahai saudara. Betul? Betul? Coba aja, nanti rasakan. Ibarat orang pertama ngapel, ya kan masih nggak puguh, betul? Nggak puguh. Ini gua nih bawa teng-tengan martabak, diterima apa enggak, sugem apa enggak, jangan-jangan mintanya dia nasi goreng, dibawain nasi goreng, jangan-jangan mintanya bakso. Betul lah, betul. Namanya juga pertama. Alhamdulillah. Itulah ruginya jauh dari Allah. Betul? Rugi. Ibaratkan wayang jauh dari dalang, peran kita ini kemana katanya Allah. Lu mau jalan kemana? Emang lu bareng sama gua? Betul? Huwa ma'akum aina kuntum, dan aku bersamamu dimanapun kamu berada. Ketika Sayyidina Hamzah, seorang pemburu singa di tengah hutan, tatkala Rasulullah di saat itu mensiarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Rasulullah dihujam, Rasulullah dicekal di saat itu. Siapa yang menjaga di saat itu? Datanglah Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah cuma bilang begini, betul apa yang dikatakan Muhammad SAW. Ketika saya di tengah hutan, di situ di hadapan singa-singa yang galak, yang siap menerkam, tidak ada saudara, tidak ada kawan, tidak ada teman, tidak ada orang tua di situ. Yang ada hanya diriku dengan Allah. Mungkin itu maksudnya Rasulullah Muhammad SAW. Betul, betul. Makanya kita dengan zikir ini agar bertauhid. Bukan untuk syirik, bukan untuk musyrik, bukan untuk menuhankan Syabul Qadir Jilani, bukan untuk menuhankan Aba Junaid al-Baghdadi. Betul? Tapi melalui wasilah guru dan orang tua yang menjadi cikal bakal kita punya amalan zikir manaqib ini, sehingga kita dikenalkan cinta kepada Syabul Qadir Jilani. Karena selalu menyebut yang dicinta, bi barokah wa karomah Syabul Qadir waliullah, bi syafaat Nabi Muhammad, bismillah waridallah. Tambah dekat cintanya dengan Syabul Qadir, dengan Rasulullah, sehingga melebur di dalam satu kesatuan cinta kepada Allah. Di situ akan diberitahu karomahnya Syabul Qadir Jilani. Di situ akan ditampakkan oleh Allah barokahnya zikir. Di situ akan Allah tampakkan doa yang betul-betul kepada Allah, sebagaimana Allah bilang, "Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun." Aku pasti mengabulkan doa yang hambaku yang bersungguh-sungguh meminta kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kalau doanya sambil ngelonjor begini, amin. Kira-kira betul. Makanya ketika kita zikir, yang musuh kosongkan semua. Pangkat kamu taruh, jabatan kamu taruh, harta kamu taruh, dan ceramah ini sudah kita dengar dari sejak kita bertemu dengan zikir manaqib ini pastinya. Pertama zikir di Cibitung dulu, di Biro Palaman. Apa yang kita dengar dari tausiah Abah? Pasti di situ cinta, cinta, cinta. Kalau kamu berdoa, kamu punya pangkat, taruh pangkatmu. Tatkala kamu punya pengetahuan, taruh semuanya, kosongkan. Menebulah di dalam la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Karena di dalam doanya Syabul Qadir Jilani, setiap imam pasti baca doa itu. Ketika baca doa, Rabbana inna nahnu maglubun fantasir, itu doanya Syabul Qadir Jilani. Kalau di dalam Al-Hikmah itu Hijbu Jailani, Hijib Jailani, Hijibnya Syabul Qadir Jilani. Itu bisa untuk kekebalan dan untuk segala macam. Bahkan saya pernah mendengar sebuah dongeng di zaman Nyatri di Abad tahun 2000. Ada orang dari Jawa Timur,
Pernah dijajakan doa itu di Al-Qadir Jember, di Al-Baqiyah Ahmad Mirza Kisah. Doa itu kalau diwirid setiap tengah malam 73 kali. Setiap tengah malam 73 kali. Diamali. Kalau ada orang yang menghina orang kaya, akan habis kesedot. Kalau ada orang yang karomah punya kesatian, akan habis kemustajabannya. Kalau istiqomah. Terus yang nggak bisa istiqomah gimana? Berjamaah. Saya dengar dari mertua Abu Yahya Armin Cibuntu Pandeglang. Mertua mesantren kemana-mana. Purwakarta 22 tahun mesantren sampai ketemu jodoh di Pandeglang. Di saat beliau datang ke Abu Yahya Armin Cibuntu di tahun 70-an, apa Abu Yahya Armin bilang? Nih amalin. Dikasih saudara. Saudaranya masih ada di saya. Masih ada tanda tangannya Abu Yahya Armin Cibuntu. Terus hayang loba santri mah, hayang berkadunya mah, iwai geus amalkeun. Ku ieu geus pedas. Nah, itu orang Solokan. Ku ieu geus pedas. Maksudnya dengan doa ini saja sudah luar biasa. Alhamdulillah. Abu Yahya Armin pernah digosipkan di saat itu dia bisa ngegandain uang karena hebat, kaya raya luar biasa. Listrik belum ada, beliau sudah masuk listrik ke atas puncak gunung. Polisi mau gerebek Abu Yahya Armin, kalau mau gerebek saya habis Ba'da Isya, datang ke pesantren saya. Begitu mau gerebek, itu umat ribuan datang ke situ untuk berzikir kepada Allah. Katanya Abu Yahya Armin dengan sambil senyum, seperti inilah dunia saya katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ketika kiainya doa Rabbana inna nahnu maglubun fantasir, ini jangan dibuat main-main. Syekh Abdul Qadir hadir di hadapan kita. Ya Allah, kami orang yang kalah ya Allah. Kalah. Abah Haji Nabil banyak duit, kan pengen tambah banyak, berarti kan kalah di hadapan Allah. Betul? Orang sudah jadi jenderal ingin tambah naik pangkat, sudah jadi lurah ingin jadi dewan DPRD sudah jadi pengen naik provinsi, pengen naik RI. Itulah nafsu syahwat manusia yang dianugerahkan oleh Allah. Jadi di hadapan Allah kita tidak boleh bawa apapun kecuali kosongkan semuanya. Kita bawa kekalahan kita bawa dosa-dosa kita bawa kelemahan-kelemahan kita. Jangan kekuatan-kekuatan kita di hadapan Allah. Karena sebagaimana doanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah kalau doanya rajanya wali saja ngaku kalah, apalagi kita orang banyak dosa jamaah. Alhamdulillah. Jadi tahu karena mau ngaji. Kalau nggak mau ngaji tahu kagak? Bener-bener. Makanya Syekh Abdullah Maula bin Musa, pecinta Syekh Abdul Qadir Jailani. Abu Mu'alim Arsyad Dimyati, pecinta Syekh Abdul Qadir Jailani. Mama yang Hasan Cilogo, pecinta Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang Hasan dulu orang datang ucapannya diramal, togel tembus di saat itu, zaman yang Hasan. LP Murdani bangkrut, togelnya di saat itu, yang Hasan. Pecinta Syekh Abdul Qadir Jailani. Mama Den Safei, pecinta Syekh Abdul Qadir Jailani. Mu'alim Obay, pecinta Syekh Abdul Qadir Jailani. Masa kita nggak mau cinta sama Syekh Abdul Qadir Jailani? Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Cuman cara bercinta lewat wiridan manaqib yang menjadi wasilah dari Abah Junaidi Al-Baghdadi ini beda. Bukan kisah sejarahnya yang diceritakan lagi. Kita ramal lewat nyekar diselapin duit 1000. Syekh Abdul Qadir wis ana ning Jawa terus pergi ke Mekah umpamanya pas Mekah. Begitu dia ambil duitnya sama yang baca, mudah-mudahan tong sampai ke Mekah Jawa Mekah Madinah. Amin Allahumma. Tapi benar diramal begitu zaman dulu. Betul? Zaman dulu. Kakek saya awam. Punya empang mau nanam ikan sama udang, baca manaqib Syekh Abdul Qadir. Baca seh. Nangkap ikan, baca seh. Potong kambing, baca seh. Keluarga suruh kumpul, anak cucu, ayo nyekar. Jangan pada makan, ntar habis kitab jadi baca, baru tuh buah-buahan dipotong-potongin, dibikin lah rujak, diminum. Manis apa enggak rujak? Jadi biar hidupnya manis-manis melulu. Jangan udah susah terbentuk bahaya.
Benar-benar. Udah kaya, sudah punya mobil, masih berantem dulu keluarga. Nauzubillah ini ya. Padahal pengen punya mobil susah, masih berantem aja. Ini biar hidup itu ketemunya yang manis-manis saja. Betul? Nganterin derajat anak manis digampangkan, dimudahkan oleh Allah, insya Allah. Amin Allahumma. Maka dari itu ayo jamaah, di malam pembukaan ini, ayo bangkitkan semangat baru. Betul? Bangkitkan semangat baru. Mau apa? Abah saya ya, diuji oleh Allah kemarin sampai ke titik nol, langsung hijrah di tempat yang sama sekali. Saya nggak punya saudara di situ, saya nggak punya keluarga di situ, saya belum punya teman di situ, saya belum punya sahabat di situ. Betul? Tetapi bersama Allah, tapi hasilnya alhamdulillah. Di sana tiap malam Kamis gak ada libur zikir, tiap malam Kamis dikali hasil gak ada libur, alhamdulillah. Berarti kan ketika hijrah, sebagaimana Rasulullah di dalam hadisnya, ketika seseorang yang beriman kepada Allah hijrah, maka akan Allah berikan lapangan lahan yang lebih luas dari sebelumnya, keberkahan yang lebih dari sebelumnya, rahmat yang lebih dari sebelumnya, cinta yang lebih dari sebelumnya, insya Allah. Begitupun juga jamaah yang tadinya kurang yakin, hijrahkan keraguannya itu kepada yakin. Betul? Yang tadinya istiqomah malam Jumat kurang semangat karena diuji, masalah datang bertubi-tubi, ayo tingkatkan lagi semangatnya dengan istiqomah. Insya Allah di sini nggak dipintain duit. Betul? Nggak dipintain duit, nggak dipintain apa-apa, dipintanya cuma yakin. Betul? Cuman yakin dipintanya. Mumpung masih ada yang nuntun. Kalau saya sama Abah Ki Haji Ambali sudah pada tua, mah beneran beda lagi ceritanya. Beneran yang dipimpinnya dia udah lebih tua dari saya. Benar-benar. Lah pasti beda ceritanya, siapa yang boleh pimpin. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya. Hitung-hitung halal bihalal. Kalau Abah punya salah, punya dosa, walaupun jamaah nggak pada sampai ke tempat guru, apanan guru mah selalu cinta dan mendoakan. Betul? Mungkin saking jamaah apanan belum lebaran saudara, keluarga. Betul? Belum kegiatan yang lain-lain. Sekarang kita bertemu. Apabila satu sama lain di antara kita punya salah dan dosa, mari kita saling maaf-memaafkan. Mau apa tidak? Barangkali tahun yang lalu apanan yang namanya kiai maafan nyeloteh teh bener nak cenah di Allah, salah nak di manusia. Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Betul? Dulu saya ceramah bilang buset aja kan ada yang bahas. Ya ini ceramah buset dulu. Betul? Emang Betawinya ada, Sundanya ada. Benar-benar. Ya kan begitu yang namanya. Walaupun ulama kata saya bilang, salahnya emang dari manusianya, benernya tuntunan Allah, bimbingan Allah. Makanya ibaratkan ayam, ya jangan diambil tahinya, telurnya kita rebus. Betul? Alhamdulillah. Sama dengan jamaah. Biar sambil ngelintur-ngelintur ya bareng guru mah cinta. Ya namanya juga ngambil telurnya. Ya ilernya gua ambil. Betul? Telurnya apa? Buah daripada keyakinan doanya jamaah. Betul? Buah daripada imannya jamaah, buah daripada istiqomah jamaah. Sebab jamaah banyak yang doain Abah. Alhamdulillah, Abah pun merasa dengan kita selalu istiqomah, hidup Abah ini tambah barokah. Abah pun merasa selalu didoakan Abah Dinapin, selalu didoakan oleh jamaah Solokan. Alhamdulillah. Gak pernah Abah datang ke sini cerita ngeluh. Sebab istiqomah ya borong-borong ngeluh, cerita pusing gua tambah pusing, kan gak pernah. Betul? Alhamdulillah jamaah, sebab didoain orang Solokan dari motor butut mimpin zikir ke sini, saya sudah bawa Afifi. Betul? Dari nggak punya majelis, nggak punya lahan, sekarang di Kali Asin lahan saya sudah 430 meter. Alhamdulillah. Dari lahan 150 meter pangkal, 150 persegi, sekarang sudah 430 meter. Belum rumah yang di Ciampea. Barokah apa enggak? Ini barokah. Saya merasa barokah walaupun ya hutang pasti ada.
Makanya saya selalu doain. Gak pernah saya doain jamaah biar lunas hutang, biar kebayar aja. Kalau biar lunas mah gak bakalan lunas. Betul. Asalkan lunas sih ngambil lagi. Alhamdulillah. Makanya saya doain biar kebayar aja. Pengen punya mobil biar kebayar. Betul. Pengen punya rumah bagus biar kebayar. Aminin apa? Pengen banyak duit biar banyak duitnya. Amin. Biar bisa sodako, biar bisa nyatuin, biar bisa nyumbang masjid, biar bisa berbagi dengan fakir miskin, biar bisa membangun memakmurkan agamanya Allah. Liridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. Nah, tidak banyak yang Abah sampaikan. Semoga istiqomah guru, istiqomah Abah, ibrat barokahnya kepada jamaah semuanya. Dan kita kembali semangat dengan jiwa yang semangat baru. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kehilangan.